Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Mugia urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda ngalangkungan media pembelajaran daring. Materi anu bade didugikeun dina pembelajaran daring pangajaran kahiji ayeuna nyaeta guguritan. Fokus materina diarahkeun kana kaweruh ngeunaan guguritan. Tujuanana sangkan hidep paham wanda sastra guguritan. Nyanggakeun wilujeng merhatoskeun. Anu ngawitan kedah di pikawanoh ku hidep, yang pertama-tama harus kalian ketahui, kita akan membahas materi guguritan ini dari arti guguritan itu sendiri. Apa arti guguritan? Guguritan teh wangun sastra atau ungkara sastra wangun puisi nu dianggit make aturan pupuh. Salah satu bentuk sastra, bentuknya bentuk puisi yang dikarang, dianggit itu dikarang make aturan pupuh, menggunakan aturan pupuh. Guguritan ini hampir sama dengan wawacan karena sama-sama dikarang menggunakan aturan pupuh. Bedanya, untuk guguritan karangannya itu termasuk karangan yang pendek, bahasa Sundanya pondok. Kalau wawacan termasuk karangan yang panjang. Guguritan dikarangnya itu oleh satu buah pupuh, sapupuh. Kalau wawacan dikarangnya itu oleh beberapa pupuh. Guguritan biasanya menceritakan keindahan alam, nasehat hidup, papatah hidup, jeung kereteg hate pangarangna, dan kata hati pengarangnya. Untuk wawacan biasanya menceritakan tentang kerajaan, kejadian penting, dan cerita khusus lainnya. Untuk guguritan, membacanya atau ngalagukeunana biasanya disebut dengan nembang. Kalau wawacan, membaca atau menyanyikannya itu disebut ngabelu. Itu perbedaan antara guguritan dengan wawacan, karena sama-sama dibentuk oleh aturan pupuh. Nah, tentunya di sini harus ada perbedaan di antara keduanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang guguritan, sementara untuk wawacan nanti akan disampaikan di video berikutnya. Karangan-karangan guguritan. Contoh-contohnya, yang pertama Kiamat Leutik. Ini dikarang oleh Tubagus Jayadilaga. Kemudian yang kedua, Alus Tetep Alusna, dikarang oleh A. Kartawinata. Selanjutnya, Dangdanggula Laut Kidul jeung Asmarandana Lahir Batin. Ini dikarang oleh Haji Hasan Mustofa. Kemudian Wulang Krama, Wulang Guru, dan Wulang Murid dikarang oleh Muhammad Musa. Selanjutnya Jamparing Hariring, pengarangnya Dedi Windiagiri. Kemudian Munggah Haji dikarang oleh Yusrusyana. Ring-ring Ciawaking dikarang oleh Wahyu Wibisana. Dan Jaladri Tingtim dikarang oleh Diah Padmini. Ini contoh-contoh judul guguritan. Berikutnya,
Karena guguritan itu disusun dengan aturan pupu, maka kita harus memperhatikan aturan-aturan pupunya. Aturan pupu mencakup 5 bagian. Yang pertama pada bahasa Indonesianya bait, kemudian yang kedua pada lisan, bahasa Indonesianya baris, kemudian yang ketiga guru wilangan. Guru wilangan itu berapa kali kita mengucapkan sebuah baris dalam pupu. Kemudian yang keempat guru lagu. Guru lagu itu huruf vokal terakhir. Yang kelimanya watak, isi dari atau karakter atau suasana yang tergambar dari pupu tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama pada. Pada artinya gundukan bait nungawangun guguritan. Biasanya berbentuknya bait-bait atau paragraf-paragraf. Contoh, di sini ada pupu guguritan dalam bentuk pupuh asmarandana. Di sini ada 2 pada, 2 bait. Bait pertama, aya nulumpu musafir, barisila sisi jalan, kadupak ku anu lolong, anu eker balang siar, neangan sandang pangan, anu lolong gebut labuh, nu kadupak katindihan. Ini bait pertama. Ini pada pertama. Pada bait. Ya. Bait keduanya dimulai dengan kata 2 nana sampai terakhirnya pedah pada henteu ninggal. Ini bait kedua. Jadi bait itu artinya, pada itu artinya bait. Ya. Atau kalau dalam prosa, karangan seperti cerita pendek atau novel, itu sama juga dengan alenia atau paragraf. Berikutnya, yang harus diperhatikan unsur yang kedua adalah pada lisan. Pada lisan itu jumlah baris unggal pada atau bait. Jadi ada berapa baris dalam satu baitnya. Contohnya, jumlah bait atau pada lisan guguritan asmarandana di samping. Semuanya di sini ada 2 pada. Satu padanya, satu baitnya ada 7 baris. Baris pertama, aya nulumpuh musafir. Baris kedua, barisila sisi jalan. Dan seterusnya. Sampai baris ketujuhnya di sini, nukadupa katindihan. Pada keduanya, bait keduanya, baris pertama 2 nana pada nyeri. Baris terakhirnya, baris ketujuh, pedah pada henteu ninggal. Ini namanya pada lisan atau baris. Berikutnya, aturan yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu guru wilangan. Guru wilangan ini artinya jumlah engang atau suku kata tiap baris. Dari satu baris itu ada berapa kali kita mengucapkan kata-kata tersebut. Contoh, guguritan asmarandana baris pertama. Bunyinya aya nulumpuh musafir. Aya nulumpuh musafir ini kalimatnya dibacanya berapa kali? Di sini kita mengucapkannya sebanyak 8 kali. Apa saja? Pertama kita mengucapkan a, kedua ya, ketiga nu, keempat lum, kelima puh, keenam mu, ketujuh sa, kedelapan fir. Jadi jumlahnya ada 8 kali mengucapkan. Atau guru wilangannya jumlahnya ada 8. Diulang. A, 1, ya, 2, nu, 3, lum, 4, puh, 5, mu, 6, sa, 7, fir, 8. Jadi baris pertama atau pada lisan pertama, guru wilangannya ada 8. Baris kedua, guru wilangannya di sini jumlahnya juga ada 8 karena di sini menyebutkannya sebanyak 8 kali. Ba, ri, si, la, si, ja,
lan. Ada 8 kali mengucapkan. Pertama ba, kedua ri, ketiga si, keempat la, kelima si, keenam si, ketujuh ja, kedelapan lan. Nah, baris kedua jumlah guru wilangannya ada 8. Baris ketiga di sini jumlahnya ada 8 juga. Kadupa ku anu lolong. Di sini mengucapkannya sebanyak 8 kali. Ka, du, pak, ku, a, nu, lo, long. Jumlahnya ada 8. Baris keempat. Anu eker barang balang siar. Di sini juga jumlahnya ada 8. A, nu, e, ker, ba, lang, si, ar. Ada 8 kali mengucapkan. Nah, ini yang namanya guru wilangan. Guru wilangan itu sekali lagi, berapa kali kita mengucapkan suku kata yang ada di kalimat atau pada lisan sebuah pupuh. Berapa kali mengucapkannya? Ya, itu guru wilangan. Berikutnya aturan yang keempat yaitu guru lagu. Guru lagu itu huruf vokal akhir tiap baris. Dalam satu barisnya ada huruf vokal terakhirnya. Ingat di sini yang terakhir. Contoh baris pertama. Aya nu lumpuh musafir. Di sini vokal terakhirnya yaitu vokal i. Vokal i. Ya. Jadi guru lagunya adalah huruf i. Kenapa bukan R? Karena huruf terakhirnya di sini R. Karena kalau R itu bukan vokal, tapi termasuk konsonan. Ya. Jumlah vokal dalam bahasa Sunda itu seluruhnya ada 7. Nah, ini vokal-vokalnya. Mulai dari A, I, U, E, O, E. Ini vokal yang ada di dalam bahasa Sunda, jumlahnya ada 7. Ya. Nah, di sini kenapa bukan huruf R? Karena R bukan termasuk huruf vokal, tapi termasuk huruf konsonan. Nah, vokalnya yaitu huruf I-nya di sini. Ya. Baris kedua, baris sila sisi jalan. Vokal terakhirnya di sini huruf A. Kenapa bukan N? Karena huruf terakhirnya N. Karena kalau N itu termasuk konsonan. Jadi jangan diambil kalau huruf N, karena termasuk konsonan. Jadi yang diambilnya itu huruf vokal terakhir, yaitu huruf A. Sesuai dengan arti guru lagu itu huruf vokal akhir tiap baris. Baris ketiga, kadupa ku anu lolong. Vokalnya itu vokal terakhirnya huruf O. Ya. Nah, itu yang disebut dengan guru lagu atau huruf vokal terakhir. Kemudian berikutnya aturan yang kelima. Watak atau pasifatan yang ada dalam sebuah pupuh, dalam isi sebuah pupuh. Perlu kalian ketahui jumlah pupuh dalam bahasa Sunda semuanya ada 17. Ya, ke-17 pupuh ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada sekar ageng, jumlahnya ada 4 pupuh. Yang kedua ada sekar alit. Jumlahnya 13 pupuh. Yang termasuk pupuh sekar ageng, yaitu kinanti yang pertama, yang kedua sinom, yang ketiga asmarandana, yang keempatnya dangdang gula. Nah, kinanti, sinom, asmarandana, dangdang gula ini dalam suka disingkat dengan namanya KSAD. K-nya kinanti, S-nya sinom, A-nya asmarandana, D-nya dangdang gula. Jadi disingkatnya KSAD. KSAD ini termasuk pupuh sekar ageng. Ya. Yang keduanya pupuh sekar alit. Tadi disebutkan oleh Bapak ada 13 pupuh. Mulai dari pucung, wirangrong, maskumambang, tadrang, balakbak, magatru, lambang, juru demung, gurisa, gambuh, mijil, pangkur, jeung durma. Ini 13 pupuh sekar
alit. Masing-masing pupu itu mempunyai wataknya, mempunyai sifat-sifatnya. Contohnya di sini ada 5 pupu yang Bapak tulis. Pertama, kinanti. Wataknya nunggu, dedepen, rasanya wataknya itu menunggu, berharap, dedepen, dan rasanya saling menyayangi. Sinom, wataknya gumbira, dedeh, gembira, dedeh. Dedeh itu menyayangi juga sama dengan sama dengan rasakannya. Kemudian asmarandana wataknya silih asih, dedeh, nyaah. Saling menyayangi, nyaah sayang menyayangi juga asmarandana. Dangdang gula wataknya kating perman, keindahan, keagungan, dan kegembiraan. Pucung wataknya ambak, marah, kehel. Kemudian watak-watak yang lain bisa kalian perhatikan di sini, mulai dari wirangrong sampai terakhirnya durma. Durma wataknya menggambarkan rasa ambak kedehate. Ini watak atau sifat-sifat dari pupuh. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengulas contoh-contoh karangan pupuh. Bukan karangan pupuh, contoh-contoh karangan guguritan. Yang pertama, guguritan dalam bentuk pupuh mijil. Bapak merangkum ada 3 pupuh. Contoh yang pertama di sini. Berang peting pringgandani sepi. Siang malam pringgandani sepi. Karaton parongpong, keraton kosong. Gatot Gaca jeung para prawira, Gatot Gaca dan para perwira rampak mangkat seja maju jurit. Kompak berangkat mau maju berperang. Nukantun arimbi, yang tinggal hanya arimbi, jeung para sesepuh dan para sesepuh orang tua. Isi dari pupuh ini menceritakan Gatot Gaca jeung Wadya Balad marangkat seja maju jurit. Gatot Gaca dan Wadya Baladnya, prajuritnya pada berangkat seja maju jurit, mau maju berperang. Di karaton sepi ngan ambu ngan arimbi nu aya. Di karaton sepi, cuma arimbi yang ada. Wataknya di sini simpe, tiisen, sedih, susah, jeung cilaka. Rasa yang terkandungnya di sini menggambarkan rasa waas di karaton sepi. Kemudian guru wilangan dan guru lagunya. Baris pertama, guru wilangannya mengucapkannya ada 10 kali mengucapkan. Guru lagunya atau vokal terakhirnya vokal I. Jadi baris pertama di sini guru wilangan dan guru lagunya 10 I. Baris kedua di sini ada 6 O. Baris ketiga ada 10 A. Baris keempat rampak mangkat seja maju jurit ada 10 I. Baris kelimanya 6I, baris terakhirnya 10U. Catatan khusus untuk baris ketiga atau pada lisan ketiga, ada juga yang menyebutkan guru lagunya huruf E. Dengan demikian, untuk pupuh mijil, guru wilangan dan guru lagunya 10I, 6O, 10E, atau kadang juga 10A, 10I, 6I, dan 6U. Kemudian untuk kalimat-kalimat yang agak asingnya, di sini karaton parongpong. Bahasa Indonesianya keraton kosong. Rampak mangkat seja maju jurit, serempak berangkat mau maju perang. Nukantun arimbi, yang tinggal hanya arimbi. Nah, ini pupuh mijil, guguritan dalam bentuk pupuh mijil yang pertama. Yang kedua, contohnya di sini, mijil masih bentuk pupuh mijil. Aduh Gusti anu maha suci, aduh Gusti yang maha suci, sim abdi rumawa saya merasa, pangna abdi dumugi kakesrek sampai saya merasa menyesal, reh kasepuh parantos ngusir, karena ke orang tua sudah mengusir, takabur sarengdir, takabur dan sombong, tega nundung sepuh, tega mengusir orang tua. Isi dari guguritan pupuh mijil yang kedua ini menceritakan rasa sedih jeung hanjakal, menyesal karena telah mengusir sepuhna, mengusir orang tuanya.
Itu contoh pupu mijil yang kedua. Pupu mijil yang ketiga. Najan cicing aya di tepis miring, walau tinggal di perbatasan. Kade ulah bodoh. Awas, jangan sampai bodoh. Kudu tetap nuntut ilmu, harus tetap menuntut ilmu. Sabab jalma nu loba pangarti, karena orang yang banyak ilmunya, hirup tangtu hurip. Hidupnya akan bahagia, mulus tu rahayu. Mulus serta rahayu. Isinya menceritakan supaya kita menuntut ilmu itu senantiasa dilakukan setiap saat, walaupun ada di tepi suring, ada di perbatasan. Itu contoh mijil yang ketiga. Selain mijil, di sini ada juga pupu asmarandana, contoh guguritan yang dikarang dalam bentuk pupu asmarandana. Bunyinya, aya nu lumpuh mesapir, ada yang lumpuh sedang mengemis, barisila sisi jalan. Sambil duduk bersila pinggir jalan. Kadupa ku anu lolong, ketabrak oleh orang buta. Anu eker barang siar, yang sedang usaha neangan sandang pangan, mencari sandang pangan. Anu lolong gebut labuh, yang buta langsung jatuh. Nu katabrak, nu kadupa katindihan. Yang tertabrak itu yaitu yang lumpuh, orang lumpuh tertindih. Isi dari guguritan ini menceritakan yang lumpuh dan yang lolong tidak bisa melihat saling bantu neangan sandang pangan dalam rangka mencari sandang pangan. Wataknya di sini silih asih, dede saling menyayangi, ya wataknya. Kemudian guru wilangan dan guru lagunya, baris pertama 8i, kedua 8a, ketiga 8o, keempat 8a. Kelima 8A, keenam 8U, terakhirnya 8O. Jadi guru wilangan dan guru lagunya 10I, 6O, 10E, 10I, 6I, dan 6U. Itu untuk contoh guguritan yang kedua dalam bentuk pupuh asmarandana. Berikutnya dalam bentuk pupuh sinom. Di sini ada sinom judulnya Harta Harti karangan Hidayat Suryalaga. Isi dari pupuh sinom ini menceritakan harta dan harti gede manfaatnya, besar manfaatnya. Wataknya di sini gumbira atau dede, guru wilangan dan guru lagunya 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, dan 12A. Itu untuk pupuh sinom. Contoh yang lain, guguritan dalam bentuk pupuh kinanti. Nah, di sini itu naon anu ngahyung, itu apa yang menderu. Suasiat henteu cicing, terbang ke sana kemari tidak diam. Ngawang-ngawang kawas heulang, terbang di angkasa seperti elang. Muter karalang kuriling, berputar berkeliling si horeng kapal nu urang. Ternyata kapal kepunyaan kita, kapal udara ngalingling, kapal udara yang mendatangi. Isinya menceritakan kapal udara yang sedang terbang di angkasa. Wataknya nunggu dedepen atau rasanya A. Guru wilangan dan guru lagunya di sini baris pertama 8U, baris kedua 8I, ketiga 8A, keempat 8I, kelima 8A, keenamnya 8I. Nah, ini contoh guguritan dalam bentuk pupuh kinanti. Nah, itu materi tentang guguritan. Diharapkan nanti kalian setelah mendengarkan penjelasan tentang guguritan ini, nanti bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di LKS-nya. Link soalnya juga jangan lupa dikerjakan, nanti akan ada nilai untuk link soal sebagai bentuk kalian memperhatikan ke video yang Bapak bikin ini, untuk memahami apa yang telah Bapak sampaikan di video ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa nanti di video berikutnya yang akan menerangkan tentang wawasan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.